Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami Grid Studio. Di sini, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang cara untuk menghitung kebutuhan penulangan struktur, yang mana struktur balok dengan tulangan rangkap. Oke, mungkin kita langsung saja. Nah, berikut adalah framework atau flowchart terkait alur desain penulangan balok rangkap menurut SNI 2847 tahun 2019. Di awal tentunya kita membutuhkan momen yang terjadi pada ataupun gaya-gaya lainnya yang terjadi pada balok. Nah, untuk perhitungan kebutuhan momen dapat dilakukan baik secara manual maupun menggunakan aplikasi analisis struktur. Kemudian, apabila telah didapatkan gaya-gaya tersebut, kita dapat melanjutkan perhitungan ke row B, atau yang mana row di sini adalah rasio tulangan, yang dimana fungsinya untuk menentukan batas kekuatan lentur beton bertulang. Di sini ada 3 tipe row. Yang pertama row B, yang dimana terbentuk dari faktor-faktor properties beton maupun tulangan. Kemudian ada row maksimum dan juga row minimum. Setelah itu ada faktor beta, yang dimana faktor beta ini didapatkan dari mutu beton yang direncanakan. Setelah menghitung faktor beta, kita melanjutkan menghitung M, yang dimana M ini adalah rasio tegangan baja dan beton, yang mana nantinya akan menggambarkan keseimbangan kontribusi dari material tersebut. Setelah itu, kita melanjutkan untuk menghitung Rn, yaitu kapasitas nominal per unit, yang mana fungsinya digunakan untuk menentukan tinggi efektif. Setelah itu, dilanjutkan dengan menghitung D dan juga H. Untuk D, yaitu adalah jarak efektif tulangan tarik ataupun tulangan tekan, yang mana pengaruhnya adalah pada geometri di momen. Setelah itu, kita melanjutkan ke Rn1, yaitu kapasitas nominal untuk N1, yang dimana N1 adalah tulangan lapis atas atau tekan, yang dimana disesuaikan juga untuk lokasi tumpuan atau lapangan. Setelah itu menghitung kebutuhan AS atau luasan tulangan perlu. Kemudian N adalah jumlah batang tiap lapisan, yang mana kita mengetahui di satu baris tulangan itu tidak boleh lebih dari lebar agregat yang digunakan, karena nantinya dikhawatirkan agregat tersebut tidak dapat masuk ke sela-sela tulangan sehingga nantinya beton tidak tercampur dengan rata. Setelah itu dilanjutkan untuk menghitung alfa, yang mana alfa adalah tinggi blok tekan dengan makna yaitu adalah area distribusi tegangan beton. Setelah itu dilanjutkan untuk menghitung momen setelah diberi tulangan, kemudian dilanjutkan untuk menghitung momen pada sisi bawah atau sisi tarik. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan kebutuhan luasan tulangan, kemudian N2 yaitu adalah jumlah batang tiap lapis. Sebetulnya perhitungan tersebut merupakan pengulangan saja, hanya lokasinya saja yang berbeda. Setelah itu dilakukan kontrol. Apabila telah memenuhi, maka perhitungan atau perencanaan sudah dapat dikatakan selesai. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ataupun kesulitan, serta butuh perhitungan dengan cepat, di sini kami menyediakan Excel, yang mana Excel-nya telah disesuaikan dengan peraturan di SNI 2847 2019 terkait perencanaan beton dengan tulangan lapis. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk demo di aplikasi Excel-nya.
Nah, jadi berikut adalah aplikasi Excel-nya. Tentu yang pertama adalah menentukan properties atau gaya-gaya dan juga dimensi serta mutu beton dan juga tulangan yang akan digunakan. Sebagai catatan, untuk font yang berwarna merah adalah input manual ya teman-teman. Jadi teman-teman dibebaskan untuk merubah serta mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan yang akan teman-teman lakukan. Kemudian ini yang seperti saya sampaikan di belakang. Nah, untuk jarak pusat ulangan lentur ke sisi beton ini juga diperkirakan, berarti nantinya akan ada pengulangan serta trial dan error, yang mana dampaknya adalah di letak titik berat ulangan, yang mana persyaratannya yaitu adalah di aksen atau letak titik berat ulangan harus lebih kecil daripada perkiraan jarak pusat ulangan lentur ke sisi beton. Kemudian di sini nantinya akan menyesuaikan ya teman-teman ya, secara otomatis. Misalnya di sini telah diketahui bahwa satu baris tulangan itu maksimum 10 buah dengan diameter 16, maka apabila di sini saya rubah menjadi 12, nantinya akan otomatis menyesuaikan untuk jumlahnya. Begitupun juga apabila kelipatan 3, di sini akan menyesuaikan. Ini untuk perhitungan momen positif. Kemudian di sini untuk momen negatif, yang mana kurang lebih juga sama ya teman-teman. Setelah itu di bagian akhir ada visualisasi, sehingga teman-teman juga dapat membayangkan apa yang telah teman-teman desain. Nah, di sini bisa kita lihat, yaitu ada 6D16 dan juga 14D16. Nah, apabila kita rubah di sini menjadi mungkin 12 dan juga di sini kita pakai 16 gitu ya. Nah, di sini dia otomatis juga langsung akan berubah. Kita kembalikan lagi. Nah, setelah itu di sini dilengkapi juga dengan kebutuhan penulangan geser. Nah, mungkin sebagai catatan ya teman-teman untuk tulangan rangkap, tentunya perlu dipasang bagel ataupun juga disebut sengkang berganda, karena untuk meletakkan tulangan lentur pada baris kedua itu butuh dudukan, sehingga nantinya teman-teman bisa merubah dengan cara menambahkan gambar tulangan rangkap seperti ini. Jadi mungkin itu saja dari kami untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Terima kasih.